Hai, welcome back to the Kim Show. Ada jadi ketawa saya baru kali ini bintang tamu agak ada. Jadi kayak acara tetangga ya, nggak apa-apa lah. Kali-kali gila dikit ya. Jadi ada sesuatu yang heboh banget sekarang ini, lebih heboh dari berita gue, lebih heboh dari berita kita yang ada di spotlight pokoknya. Yaitu berita pengakuan dari seseorang yang dia tuh jatuhnya apa sih, Beb? Menjajahkan dirinya nggak sih? Pokoknya gitu deh, menjajahkan dirinya di situs dewasa, di mana situs tersebut adalah situs premium. Jadi lu kalau mau masuk ke situs itu harus ada subscribe-nya dulu, langganan, ada payment sekian ratus ribu, ya kan, yang dibayarkan. Artinya lu menjajahkan diri lu secara online gitu. Gue juga agak gimana ya, saya dengerin ada artikel, kita lihat dulu artikelnya ya. Buka-bukaan, Dea OnlyFans jual konten porno di OnlyFans demi cuan. Wow, semuanya demi cuan ya, say. Jadi mengingatkan saya ke keluarga tetangga. Semua demi cuan ya kan. Tapi mendingan Dea lah ketahuan. Dia merugikan dirinya sendiri, jual dirinya sendiri. Untuk membahagiakan orang lain. Dia dapat cuan, take benefit from that. Itu masih mending daripada orang yang menggadaikan keyatim piatuan seseorang untuk cuan. Itu baru biadab, brengsek. Ya kan? Lu lebih setuju Dea atau yang mana? Iyalah, Dea lah. Bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan. Cuman kalau mau di-compare, kayak mendingan Dea lah. Dia ngerugin dirinya sendiri, ngejual dirinya sendiri untuk membahagiakan orang. Walaupun dia akhirnya tersandung hukum juga kan merugikan dirinya sendiri, bukan orang lain. Daripada keluarga ada ya, gue punya temen gitu deh, punya temen udah meninggal, keluarganya emang dasar hatinya punya penyakit. Kali ya gue nggak ngerti. Oh teman tuh. Siapa sih? Temen tapi mesra. Pokoknya ngambil keuntungan dari anak yatim piatu, dari anak yang sudah meninggal, difitnah jadi berita, bikin berita perceraian, bikin berita tai anjah, pokoknya gitulah ya. Jadi ceritanya itu dia itu memang menjual konten pornografi, konten yang berbasis dewasa di situs OnlyFans, yang notabene situs tersebut memang tidak bisa diakses di beberapa negara karena di-ban kan. Akhirnya pinternya orang kita, netizen plus 62 kan pinter-pinter. Jadilah mereka pakai VPN, barulah bisa dibuka, bayar langganan. Nikmatilah tubuh-tubuh itu ya kan, serem juga sih ya, say, gitu. Jual konten porno buat dirinya sendiri. Kalau di Indonesia mah ditangkap ya, say? Iya dong. Kalau Kim Kardashian dulu konten pornonya keluar, jadi artis. Dan parahnya lagi, jadi si pemerannya ini ngomong di salah satu podcast yang notabene itu adalah podcast besar yang kita nggak tahu siapa penontonnya. Mungkin ada anak kecil, ada kelas ABCD kan kita nggak ngerti, segmentasi umurnya juga kita nggak tahu. Dia ngomong lah di podcast itu, mengakui dengan bangganya dirinya memerankan konten dewasa di situs OnlyFans. Akhirnya selesai podcast ya jadi tahanan, ya nggak sih? Iya. Udah bukan digerebek, saya udah bukan jadi TO lagi saya, tapi langsung jadi tahanan, kasihan ya. Ada beritanya nih. Polisi ungkap penghasilan Dea OnlyFans, jual konten porno 20 juta rupiah per bulan. Wih, 20 juta sebulan mau ya menjajakan diri. Sayang banget, cantik-cantik. Gede sih lumayan, tapi gedean gue sebulan di sini, gila. Gak jual diri lagi kan gue. Ya Allah, makasih lo lagi entertain. Dia 20 juta sebulan harus memperlihatkan bagian intim yang seharusnya tidak diperlihatkan oleh banyak orang. Gue lebih gede dari itu sebulan dari langit. Cuma duduk manis gini doang, say. Ya Allah, Dea kenapa lu cantik itu nggak audisi? Kayak kemarin di langit kan buka audisi kan? Iya. Buat host one on one atau lu interview aja, sayang-sayang. Sekarang jadi tersangka. Di langit kan santai, say, kerja cop dipeyang. Terus dengar-dengar juga dia bisa aja pengen ketawa. Maaf. Terus dengar-dengar juga kan dia nggak dipenjara nih karena ada status dia yang tidak memperbolehkan dia sebagai tahanan dalam penjara ya, jeruji, karena dia statusnya pelajar katanya. Tapi di kantor polisi itu terbongkarlah semuanya nih setelah diselidiki lebih lanjut, setelah diselidiki oleh tim penyidik lebih dalam dan lebih lanjut, terbongkarlah salah satu komedian Indonesia ternyata adalah subscriber dari OnlyFans-nya Dea. Wow, cocok juga ya. Namanya laki kali ya. Siapa sih komediannya? Siapa tuh? Ada artikelnya nih, kita bacakan artikelnya saja ya. Fakta-fakta Marcel Widianto borong 76 video Dea OnlyFans
Beli langsung tanpa lewat aplikasi. Wow, berarti Marshall Widianto ini belinya japri ya, say. Nggak dari aplikasi. Mungkin lebih murah dari pabrik kali ya harganya ya. Biasanya kan gitu. Tapi kalau gue jadi Marshall sih, kalau gue laki itu gue ada jalur khusus, jalur pribadi ke orang, daripada gue beli video mending gue pakai orangnya. Kalau gue terus sih sama perempuan, enggak lah, emang gue lesbian. Tapi di sini kan yang gue bingung kenapa Marshall itu sampai ikut dipanggil kepolisian juga ya? Karena kan dia pembeli gitu. Dia kan pembeli nih, terus juga dia beli konten itu pasti kan namanya laki-laki ya buat bacol lah ya. Gue nggak pernah coli sih saya, jadi maksudnya dia kan dipanggil sama kepolisian, dipanggil tim penyidik untuk dimintai keterangan. Tujuannya apa gue juga nggak tahu. Mungkin untuk menyelidiki kali ya, dapatnya dari mana, udah dari kapan dia itu konsumsi video dewasanya dia dari situs OnlyFans kan kita nggak tahu. Mungkin dipanggil hanya dimintai keterangan sebagai saksi mungkin ya. Karena menurut gue pribadi namanya laki-laki mencari konten dewasa itu wajar. Itu menandakan bahwa laki-laki itu adalah laki-laki normal. Kalau lu mencarinya konten dewasa milik gue itu lu tidak wajar karena lu tidak normal. Seperti itu. Aku tidak normal dan aku bangga. Tapi untungnya dari si Marshallnya juga kemarin kita udah sempat lihat ya rame di sosial medianya bahwa dia juga sudah minta maaf secara pribadi dan secara publik. Ya artinya dia juga mengakui perbuatan itu mungkin melanggar norma-norma kemanusiaan mungkin ya. Gue juga nggak terlalu ngerti yang hal gitu. At least Marshall sudah minta maaf telah melakukan tindakan tersebut. Ada berita lagi nih paling baru. Apos Kak Indang? Marshall Widianto minta maaf, akui memang nakal tapi nggak mau kriminal. Tuh kan, balik lagi namanya laki. Mungkin dia namanya laki jadi dia mikirnya gini. Daripada gue melanggar hukum yang berat terus akhirnya merugikan banyak orang, mendingan dia langganan di konten dewasa. Karena kan kalau di konten dewasa balik lagi, tidak ada yang dirugikan dan tidak merugikan siapapun. Artinya pada saat dia memutuskan untuk berlangganan di situs tersebut, dia berlangganan konten milik dia di situs tersebut, dia menguntungkan dia dan dia pun menguntungkan pelanggannya gitu. Jadi saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan sebenarnya karena dia get paid from that. Marshall dapat kepuasan dari lihat video tersebut. Mungkin seperti itu. Nah bahkan nih sampai ada teman sejawatnya, teman sama-sama komika gitu lah ya, sampai ngasih tanggapan, ngasih komentar atas kejadian ini sekarang itu dari Kiki Saputri. Kita lihat komentarnya kayak apa. Alhamdulillah udah buka puasa, udah boleh kali ini komen ya. Sempat viral kemarin ya kan, ada komedian berinisial M katanya beli video begitu. Nah hal ini dinyatakan oleh bapak-bapak yang sudah mengidentifikasi 76 video dan banyak foto-foto vulgar. Widih, udah identifikasi duluan nih. Tapi konten dewasa dibeli sama orang dewasa dan tidak disebarkan kembali. Terus kenapa? Masih mending dia beli, mungkin mau nolong produk UMKM ya kan? Daripada bapak nonton doang kagak bayar. Ya Allah, Sel, apa sih ini Sel? Duh, ada-ada aja lu. Tuh kan, ya berarti sama. Sebenarnya kok apa yang Kiki bilang pun kurang lebih sama kayak gue, cuma penyampaiannya aja yang beda. Karena kan dia bilang ya itu konten dewasa dijual, yang beli pun orang dewasa. Ya benar, salahnya di mana gitu. Mungkin Marshall mendapat kepuasan dari konten tersebut dan Dea-nya pun mendapat keuntungan dari konten tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Benar kok apa yang Kiki bilang, nggak salah. Gue pribadi pun balik lagi, Marshall tuh laki-laki normal membeli konten tersebut. Menurut gue itu pribadi tidak salah karena konten itu Marshall bayar. Marshall juga tidak menyebarkan ke sosial media, kecuali kalau Marshallnya udah beli ditaruh di YouTube misalnya atau di Instagram media, itu dia bisa kena UITE kan gitu. Tapi ini kan case-nya Marshallnya beli, Marshallnya langganan, Marshallnya bayar, dan dianya pun sudah mendistribusi itu untuk para pelanggan yang memang bayar di situs tersebut. Jadi menurut gue nggak ada yang dirugikan sih, cuman memang hukum di negara kita seperti itu ya kita hormatin saja proses hukumnya. Dan ini ada lagi komentar dari teman sejawatnya juga ya, dari Bintang Emon. Kita lihat komentarnya. Negara minta duit buat penyelesaian dan penyelidikan masalah yang ada di masyarakat.
Ini premanisme masih banyak. Oke. Tes bikin SIM masih susah. Boleh. Keriting lagi rame tuh. Boleh. Ada yang beli bokep juga. Hah? Siapa yang beli bokep? Kita harus segera. Itu lucu juga sih. Karena gimana ya, gue kalau disuruh komentarin itu kayaknya nggak munafik deh semua. Gue aja yang laki begini, gue juga pasti melakukan hal yang sama gitu. Cuman kan beda nih, kemana larinya konten dewasa gue, orientasi kita kan beda. Nah sama halnya, sebenarnya sama aja kok. Lu juga pasti kan, kalian semua di sini pernah lah nonton film dewasa. Cuman karena bedanya kita bukan superstar yang apapun yang kita lakukan jadi berita. Dan kita juga tidak membuat satu pengakuan yang mengejutkan di podcast besar gitu. Karena kan dia bikin pengakuan kan. Dia bilang, ya pokoknya dia ngasih pernyataan dan menurut gue itu dia jujur. Harusnya sih apa ya, kalau penilaian gue pribadi sih harusnya karena namanya orang jujur kita hargain dan dia tidak merugikan orang lain gitu. Menurut gue sih kayak gitulah, harusnya nggak usah sampai selebay kayak sekarang ini. Cuman kalau memang proses hukumnya seperti itu ya kita harus hormatin proses hukum yang ada, yang sah sesuai yang berlaku di negara kita Indonesia, seperti itu ya kan. Karena gini, yang melakukan apa yang dia lakukan saat ini itu nggak cuman dia aja, dia tuh nggak sendiri karena banyak banget dari kita juga, dari orang Indonesia juga. Mungkin bedanya tidak dipanggil di podcast untuk menjadi pembicara ataupun menjadi bintang tamu di acara podcast, makanya orang banyak yang nggak tahu. Temen gue sendiri pun ada kok beberapa yang main situs OnlyFans yang dia juga jadi member di situ. Bahkan ada artis selebgram dari Indonesia juga yang kembar itu, dia bahkan banyak banget subscribersnya di OnlyFans. Cuman dia karena tinggalnya di Australia kali ya, jadi ya mungkin karena tinggalnya di Australia hukumnya beda dan dia juga tidak memberikan pengakuan yang mengejutkan di Indonesia, jadi tidak dipanggil gitu dari pihak kepolisian. Lagian kalau di luar negeri juga itu kan udah jatuhnya apa sih, maksudnya kayak udah gimana ya, udah kayak ya itu udah tidak merugikan orang gitu loh. Karena itu menurut gue pribadi aja itu bukan tindakan yang mencuri, membunuh, menyakiti orang lain, tidak gitu. Justru menyenangkan orang lain, saya harusnya dapat apresiasi. Seorang Kim Kardashian aja, kalian ingat nggak sih gimana pertama kali Kim Kardashian tuh bisa terkenal di dunia? Karena konten dewasanya dia dipakai sama artis besar, kontennya bocor, jadi terkenal gitu, jadi superstar, jadi American Socialite sampai sekarang. Bukan malah dikejar-kejar polisi. Lucu sih, cuman ya nggak boleh bilang lucu juga, tapi lucu say, negeri ini memang adanya begitu. Cuman kan balik lagi, kalau memang hukum yang berlaku di negara kita seperti itu ya kita harus hormatin proses hukum yang ada, ya kan. Oke guys, seperti itulah kira-kira ya kan kalau Ratu sudah berceloteh. Maksudnya kalau Ratu sudah mengomentari sesuatu ya seperti itu, ya kan. Gue pribadi mendoakan semoga masalah yang dihadapin oleh Dea OnlyFans itu cepat selesai, proses hukumnya semua berjalan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Apalagi kita mau lebaran ya kan. Semoga semuanya cepat selesai. Aku mendoakan yang terbaik untuk Dea OnlyFans ya, karena aku juga lontong jadi kamu tidak sendiri, tidak perlu takut ya kan. Seperti itu guys. Thank you for watching the Kim Show today. Don't forget to like, subscribe, and comment. And don't forget to share this video to everyone that you want to share be. Thank you.